Bismillahirrahmanirrahim. Pergi ke pasar membeli kurma, tak lupa membeli buah delima. Generasi muda harapan bangsa, bangkit bersama Bank Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Hadratul Mukarramin, Dewan Juri yang arif dan bijaksana, sahabat dai seperjuangan dimanapun Anda berada, hadirin rahimakumullah. Kita saat ini hidup di era digital, sebuah zaman di mana hampir semua hal berjalan dengan cepat, dengan praktis dan serba online. Generasi kita yang dikenal sebagai generasi Z adalah generasi yang sangat akrab dengan teknologi. Kita tumbuh dan berkembang di tengah-tengah pesatnya kemajuan internet, media sosial, serta berbagai platform digital. Namun pertanyaannya adalah, apakah kita hanya akan menjadi pengguna teknologi atau justru menjadi penggerak perubahan? Islam tidak pernah melarang kemajuan, bahkan Islam mendorong umatnya untuk terus berkembang selama masih berada dalam koridor syariat Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qul ya'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, bekerjalah kalian, maka Allah, Rasulnya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaan kalian, dan kelak kalian akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia memberitakan kepada kalian apa yang telah kalian kerjakan. Quran Surah At-Taubah ayat 105. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa Islam mendorong umatnya untuk bekerja dan berkarya. Bukan sekedar bekerja, tetapi bekerja dengan cara yang halal, yang jujur, dan penuh tanggung jawab. Hadirin rahimakumullah. Di tengah-tengah kemajuan teknologi ini terdapat tantangan besar, khususnya bagi generasi muda. Generasi muda bukan hanya pengguna teknologi, tetapi juga penentu arah masa depan, termasuk dalam bidang ekonomi. Ekonomi syariah bukan sekedar sistem ekonomi, tetapi juga bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ekonomi syariah, kita diajarkan untuk menjauhi riba, menghindari penipuan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan serta kejujuran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pedagang yang jujur dan amanah akan bersama Nabi, orang-orang siddiq, dan para syuhada. Hadis riwayat At-Tirmizi. Bayangkan betapa mulianya seorang pebisnis yang jujur dalam Islam. Bahkan kedudukannya kelak bisa disandingkan bersama para nabi. Lalu, apa sebenarnya peran kita sebagai generasi muda? Yang pertama, sebagai pelaku, kita harus memiliki keberanian untuk memulai usaha, walaupun dari langkah yang kecil. Jangan pernah takut gagal, karena kegagalan sejatinya adalah bagian dari proses menuju keberhasilan. Yang kedua, sebagai pelopor, generasi muda harus berani menjadi pelopor dalam menyebarkan ekonomi syariah dengan mengajak lingkungan sekitar untuk menggunakan produk yang halal, mendukung UMKM yang berbasis syariah, serta meninggalkan segala bentuk transaksi yang bertentangan dengan ajaran Islam. Dan yang ketiga, sebagai agen perubahan,
Kita harus mampu menjadikan media sosial bukan hanya sebagai sarana hiburan semata, tetapi juga sebagai media dakwah dan edukasi. Gunakanlah platform digital untuk menyebarkan konten yang bermanfaat, inspiratif, serta mengandung nilai-nilai keislaman. Jangan sampai kita menjadi generasi yang canggih dalam teknologi, tetapi lemah dalam nilai-nilai Islami. Jangan sampai kita menjadi generasi yang mahir dalam dunia digital, tetapi tidak lagi mampu membedakan antara yang halal dan yang haram. Karena pada hakikatnya kesuksesan tidak hanya diukur dari banyaknya harta, tetapi dari keberkahan yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu, marilah kita jadikan era digital saat ini sebagai ladang amal dan ladang pahala. Jadilah generasi yang tidak banyak cerdas, yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga cerdas dalam berakhlak. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila dapat kekurangan dan kesalahan, saya memohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.